Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Leli Mei Distiawanti, yang pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan kepada kalian seputar materi tentang relasi dan fungsi. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Apa itu relasi? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Saya ulangi sekali lagi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya, perhatikan contoh 1. Misal, diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4, dan B adalah prima dan genap. Buat relasi adalah bilangan dari A ke B. Jadi, relasinya adalah bilangan dari A ke B. Relasi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan dan dapat juga digambarkan dalam suatu diagram dengan pasangan berurutan. Relasinya adalah 2 adalah bilangan prima atau dapat ditulis 2, prima. Yang kemudian 2, genap atau 2 adalah bilangan genap. Berikutnya, 3 adalah bilangan prima atau 3, prima. Kemudian, 4 adalah bilangan genap atau 4, genap. Dengan diagram panah. Di sini, relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah. Saya akan menggambarkan himpunan A dan gambar himpunan B. Anggota himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, himpunan B prima dan genap. Kemudian relasinya 2 adalah bilangan prima, 2 adalah bilangan genap, 3 adalah bilangan prima, dan 4 adalah bilangan genap. Sedangkan 1 tidak mempunyai relasi di sini. Karena apa? Karena 1 bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan genap. Kemudian, bagaimana relasi tersebut jika dinyatakan ke dalam diagram Kartesius? Dalam diagram Kartesius, kita mengenal sumbu X dan sumbu Y. Kita gambarkan terlebih dahulu sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya, dan anggota dari himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan anggota B prima dan genap. Berikutnya X-nya 2, 3, dan 4, Y-nya prima dan genap. Relasinya di sini adalah 2 adalah bilangan prima. Kita kasih titik di sini. Dan 2 adalah bilangan genap. 3 adalah bilangan prima. Dan 4 adalah bilangan genap. Untuk contoh yang kedua, diketahui A anggotanya 3, 4, dan 6, dan B adalah 2 dan 3. Jika R adalah relasi dari A dan ke B, yang merupakan relasi kelipatan dari. Jadi, yang merupakan relasi kelipatan dari, nyatakanlah R dengan himpunan pasangan berurutan. Maka, jika R adalah relasi dari A dan ke B yang merupakan relasi kelipatan dari, maka R relasinya himpunannya 3 kelipatan dari 3, 4 kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 2, dan 6 kelipatan dari 3. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi?
Fungsi adalah suatu relasi atau hubungan antara suatu himpunan yang disebut domain atau daerah asal dengan himpunan lain yang disebut kodomain atau daerah kawan, di mana setiap anggota domain dipasangkan tepat satu ke anggota kodomain. Saya ulangi sekali lagi bahwa fungsi adalah relasi yang menghubungkan antara domain dan kodomain, di mana setiap anggota domain dipasangkan tepat satu ke anggota kodomain. Jadi, domain pasangannya ke kodomain itu tidak boleh bercabang atau tidak boleh tidak mempunyai pasangan. Domain harus mempunyai tepat satu anggota ke kodomain. Himpunan anggota kodomain yang merupakan pasangan atau peta dari domain disebut range atau daerah hasil. Jadi, anggota kodomain ini disebut dengan range atau daerah hasil. Contohnya, perhatikan contoh 3. Misal A himpunannya 1, 2, dan 3 dan B himpunannya P, Q, dan R. Anggota A dipasangkan dengan anggota B seperti diagram-diagram di bawah ini. Tentukan pasangan mana yang merupakan fungsi. Untuk yang pertama ada diagram A dan juga diagram B, anggota diagram A 1, 2, dan 3, anggota diagram B, P, Q, dan R. Di sini 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke Q, dan 3 direlasikan ke Q. Di sini daerah domainnya mempunyai tepat satu pasangan di daerah kodomain dan kemudian daerah domainnya itu tidak bercabang. Maka ini disebut dengan fungsi. Atau relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Kemudian ada diagram A dan ada diagram B. Diagram A anggotanya 1, 2, dan 3, diagram B, P, Q, dan R. 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke Q, dan 3 direlasikan ke Q, tetapi ternyata 3 masih direlasikan lagi ke R. Kalau begitu, relasi seperti ini apakah bisa dikatakan sebagai fungsi? Kalian lihat pada anggota domainnya memiliki tepat satu pasangan di anggota kodomain, tetapi pada anggota domainnya ada salah satu yang memiliki dua pasangan di anggota kodomain atau bercabang, maka ini dikatakan bukan fungsi. Berikutnya C, kita lihat diagram A, diagram B, himpunan diagram A 1, 2, dan 3, himpunan diagram B, P, Q, dan R. Kita lihat relasinya. 1 direlasikan ke Q, 3 direlasikan ke R. Apakah relasi seperti ini disebut dengan fungsi? Tidak. Karena apa? Karena ada anggota domain tidak memiliki pasangan ke anggota kodomain. Relasi seperti ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Berikutnya D, diagram A, diagram B, 1, 2, 3, P, Q, dan R. Kita lihat relasinya, 1 direlasikan ke P, 2 direlasikan ke Q, dan 3 direlasikan ke R. Semua anggota domain memiliki tepat satu pasangan ke anggota kodomain, maka relasi seperti ini disebut dengan fungsi. Kita lihat pada anggota kodomainnya ternyata memiliki pasangan tepat satu di anggota domainnya. Maka relasi seperti ini disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu atau fungsi bijektif. Semua anggota domainnya memiliki pasangan tepat satu di anggota kodomainnya. Dan sebaliknya, semua anggota kodomain memiliki tepat satu pasangan di semua anggota domain.
Fungsinya disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu atau bijektif. Sekarang yaitu notasi fungsi. Dimisalkan X anggota A dipetakan ke Y anggota B oleh fungsi F, maka fungsi F dapat dinyatakan dengan F, di mana ini F merelasikan X ke Y, atau Y sama dengan Fx. Di dalam penulisan Y sama dengan Fx, X adalah variabel bebas. Fx, X-nya di sini adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Kenapa Y disebut sebagai variabel terikat? Karena nilai Y tergantung dari nilai X-nya di sini. Dan Fx merupakan suatu rumusan. Di sini diberi keterangan bahwa nilai Y tergantung dari nilai X, dan X sebagai variabel bebas dapat diberikan suatu nilai asal nilai tersebut merupakan anggota domain. Saya ulangi sekali lagi, nilai Y itu tergantung dari nilai X itu sendiri, dan X sebagai variabel bebas itu dapat diberikan asalkan nilai X itu sendiri merupakan anggota dari domainnya. Perhatikan contoh 4 berikut ini. Misal F adalah relasi dari R ke R dengan Fx sebagai fungsi sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 dan R himpunan bilangan real. Tentukan nilai dari yang pertama A, F, min 2. Variabel bebasnya adalah min 2. Kita pindah dulu fungsi Fx-nya di sini, di mana Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Kalian disuruh menentukan nilai F min 2, berarti variabel bebasnya adalah min 2. Kalian ganti semua X di sini dengan min 2. Hasilnya adalah min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurangi 6 ditambah 4 sama dengan 2. Yang kemudian adalah F min 1. Variabel bebasnya adalah min 1. Kalian ganti X-nya dengan min 1. Min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 ditambah 4 sama dengan 1 dikurangi 3 ditambah 4 sama dengan 2. Yang kemudian adalah F 0. Variabel bebasnya 0, X-nya diganti 0. F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 4 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 4 sama dengan 4. Dan yang terakhir adalah F5. Kita ganti semua X-nya dengan 5. F5 sama dengan 5 kuadrat ditambah 3 kali 5 ditambah 4 sama dengan 25 ditambah 15 ditambah 4 sama dengan 44. Contoh berikutnya adalah contoh 5. Diketahui fungsi Fx sama dengan 5x ditambah 3. Tentukan A, F2. Variabel bebasnya adalah 2. Kita ganti semua X-nya dengan 2. Kalau begitu nilai F2-nya berapa? F2 sama dengan 5 dikali 2 karena X-nya adalah 2. Variabel bebasnya 2 ditambah 3 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Kemudian yang B, Fk. Variabel bebasnya adalah K. Kita ganti X dengan K. Fk sama dengan 5K ditambah 3. X-nya di sini diganti dengan K. Selanjutnya C, F dalam kurung X plus 1. Maka di sini X-nya kalian ganti. X-nya diganti dengan X plus 1. Maka 5 dikali X plus 1 ditambah 3 sama dengan 5X ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 5X ditambah 8. Dan yang terakhir F X pangkat 2. Maka di sini nilai X-nya kalian ganti X pangkat 2 atau X kuadrat. Nilainya 5X kuadrat ditambah 3.
Contoh selanjutnya, contoh 6, perhatikan. Diketahui fungsi f dalam kurung x plus 1 sama dengan x kuadrat. Perhatikan di sini x plus 1 sama dengan x kuadrat. Tentukan a, f, x. Jika kalian ketemu dengan soal seperti ini, maka kalian harus memisalkan x plus 1. Misal x plus 1 sama dengan y. Ruas kiri nilainya x plus 1 dan ruas kanan nilainya adalah y. Sisakan x di ruas kiri saja. Maka x sama dengan y min 1. Kalau begitu, kita kembalikan ke fungsi awal. F x plus 1 sama dengan x kuadrat. F x plus 1 sama dengan x kuadrat menjadi Fy sama dengan y min 1 kuadrat. Tadi kan kalian disuruh untuk mencari nilai fx, sedangkan x sama dengan y min 1. Maka Fy sama dengan y min 1 pangkat 2 atau y min 1 kuadrat. Y dapat diganti lagi menjadi x sehingga fx sama dengan x min 1 kuadrat. Kalau ketemu Fy, kalian kembalikan lagi x-nya seperti ini sehingga fx sama dengan x min 1 kuadrat. Jadi hasil akhirnya fx sama dengan x min 1 kuadrat. Berikutnya kalian disuruh mencari f2. Variabel bebasnya 2, kita ganti x-nya menjadi 2. 2 min 1 kuadrat sama dengan 2 dikurangi 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Dan berikutnya kita masuk pada subbab operasi aljabar pada fungsi. Seperti kita tahu bahwa operasi aljabar itu sendiri terdiri dari 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja contohnya, untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan 2x kuadrat min 4x. Fungsi yang kedua, gx sama dengan x min 2. Nah, dari sini kalian disuruh untuk menentukan hasil dari yang pertama, f plus gx. Yang kedua, f min gx. Yang ketiga, f kali gx. Yang keempat, f dibagi gx. Untuk mencari penyelesaiannya, kalian perhatikan langkah-langkah berikut ini. Kita cari penyelesaiannya untuk nomor 1 terlebih dahulu. F ditambah gx. F ditambah gx itu sama artinya dengan fx ditambah gx. Sama dengan nilai fx-nya, fungsi fx-nya 2x kuadrat min 4x. Dan ditambah gx, gx-nya x min 2. Kita sederhanakan, 2x kuadrat min 4x ditambah x sama dengan min 3x min 2. Jadi, f plus gx sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2. Selanjutnya soal nomor 2. F dikurangi gx atau f min gx itu sama artinya dengan fx dikurangi dengan gx. Saya ulangi, fx dikurangi dengan gx, nilai fx-nya 2x kuadrat min 4x, lalu dikurang. Untuk operasi pengurangan ini kita beri tanda kurung. Dalam kurung x min 2. Saya ulangi lagi, khusus untuk operasi pengurangan itu harus diberikan tanda kurung untuk memperjelas tanda negatif dan tanda positifnya. Hasilnya adalah 2x kuadrat min 4x min x plus 2. Kenapa plus? Karena negatif dikali negatif sama dengan plus atau positif. Hasilnya 2x kuadrat
min 4x min x sama dengan min 5x ditambah 2. Maka hasil dari f min gx sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 2. Perhatikan soal selanjutnya nomor 3 tentang perkalian fungsi f kali gx. Itu artinya fx dikalikan dengan gx. Kita masukkan nilai fx 2x kuadrat min 4x. Kita kasih tanda kurung dikali dengan dalam kurung x min 2. Bagaimana melakukan perkalian seperti ini? Perhatikan, kita ambil yang depan dulu. 2x kuadrat dikalikan dalam kurung x min 2 dikurangi 4x dikalikan dengan x min 2. Hasilnya 2x kuadrat dikali x sama dengan 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikali x hasilnya negatif 4x kuadrat. Dan yang terakhir negatif 4x dikalikan dengan negatif 2 hasilnya positif atau plus 8x. Kemudian kalian kelompokkan dan sederhanakan di mana pangkat tertinggi itu di depan 2x pangkat 3, lalu min 4x pangkat 2 min 4x pangkat 2 hasilnya adalah min 8x pangkat 2 ditambah 8x. Maka hasil dari f kali gx sama dengan 2x pangkat 3 min 8x pangkat 2 ditambah 8x. Untuk penyelesaian nomor 4 yaitu operasi pembagian pada fungsi. F dibagi gx itu sama artinya dengan fx per gx. Nilai fx-nya 2x kuadrat min 4x dibagi dengan gx atau per x min 2. Sama dengan 2x kuadrat min 4x ini kita bisa sederhanakan. Kita tarik keluar 2x. Apa jadinya? Yaitu 2x dikali dalam kurung x min 2 dibagi x min 2. Perhatikan, pada pembilang dan penyebut pada pecahan tersebut sama-sama memiliki nilai x min 2. Atas x min 2 bawah x min 2. Kita tinggal mencoretnya. Maka tersisa hanya 2x. Hasilnya adalah 2x. Jadi nilai dari f per gx atau f dibagi gx sama dengan 2x. Untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari yang pertama fungsi linier, yang kedua fungsi kuadrat, dan yang ketiga fungsi pecahan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.